Halo teman-teman, saling sapa jalan-jalan. Beruntung sekali saya sama Pak Agung punya kesempatan untuk datang ke kota ini, Pak ya. Yo, Banjarmasin. Banjarmasin yang salah satu yang menarik dari kota ini adalah sebuah lagu yang mengingatkan kita pada masa kecil. Iya. Kota baru, gunungnya Bamega gitu kan. Dan itu lagu tercipta ikonik dan tercipta di kota ini. Dan kemudian beberapa tahun kemudian sudah di era sekarang potongan lagu tersebut dipakai di apa itu Wonderful Indonesia. Teringatlah dan ternyata meski beruntung sekali kami bertemu dengan ini ahli waris dari lagu itu. Ini Pak Rizwan ini. Hai, halo. Aduh, one and only Pak Rizwan. Kita nanti ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Siap. Dan beruntung sekali kita dapat bukunya. Ini dia sang maestro yang mengarang lagu ini. Mau tahu seperti apa keseruannya? Kulik terus ya, check it out. Sama Pak Agung, kita berapa hari itu punya ini ada apa ya? Ada keinginan gitu. Kita datang ke Banjarmasin, kita pengen ngulik hal yang mengingatkan kita pada Banjarmasin apa sih dari kecil? Ya lagu itu, Paris Berantai. Belum banget kita dapat bukunya ya. Nanti saya bawain lagi. Iya. Kalau kasetnya di museum musik Indonesia kesimpan sudah. Kesimpan museum musik Indonesia di Malang sudah kesimpan. Dan aku speechless sih, sampai nggak bisa nanya. Ternyata beliau juga pernah kuliah di Malang di Sekolah Tinggi Ilmu Pak Setiba ya? Ya, sama Malik dulu. Oh, Sama Malik kan dulu Malik. Pak Malik dulu, saya setelah itu sama Malik. Pak Malik. Jadi ceritanya diawali dari mana dulu ya? Paris Berantai ini ya? Paling enak itu beliau ini kita harus tahu bahwa banyak anak-anak muda yang belum tahu. Walaupun menyanyikan lagunya. Menyanyikan lagunya oke, tapi siapa ini, lagu dari mana? Ini kan harus tahu dulu nih. Iya. Nah, Abah Anang nih, Abah Anang ya, Abang Anang biasa nih, siapa beliau dan bagaimana beliau ini jadi beliau juga guru kali ya? Hah? Beliau guru ya? Tentara, Pak. Tentara itu, apalagi tentara. Kolonel terakhir. Ya, oke. Ah, ini kan pengen tahu. Nah, Karena tentara kita lagi. dosa loh, kita nyanyikan lagunya tapi nggak tahu yang ngarang siapa. Boleh diceritakan? Sebenarnya Malang sama Banjarmasin bagi Abah Anam itu Dua kota. dua kota yang punya sejarah bagi beliau. Karena beliau dapat ilmu itu sebenarnya waktu beliau di Malang. Ilmu apa itu? Ilmu menyanyi, Pak. Oh, ilmu menyanyi. Ilmu menyanyi itu waktu itu di Kayu Tangan itu ada gereja. Gereja Kayu Tangan. Gereja Kayu Tangan. Ya kan membaca, ini masih berplastik. Itu ada orang. Oh, ternyata ini di Gereja Kayu Tangan. Belajarnya Abah Anang. Beliau itu ada orang Jerman waktu itu. Belajar mengajar di situ. Beliau nyuri-nyuri. Oh, dengar ini gitu dari orang Jerman itu. Waktu itu beliau kenapa di Malang? Beliau dulu Surabaya, dulu Rindang Banua itu orkestra beliau yang waktu mengangkat lagu Paris Berantai itu di Surabaya. Base campnya di Surabaya. Orang-orang Banjar ngumpul di situ. Itu ada ulama namanya Kiai Haji Anang Jajuli itu yang mengakomodir beliau untuk ngumpul-ngumpul untuk main lagu musik dan lain-lain. Sesama ini ya, komunitas Banjar. Banjarmasin di Jawa, terutama di Jawa Timur kali ya, di Surabaya. Justru musik Rindang Banua itu justru berangkatnya terbentuknya di Surabaya karena ada orang-orang Banjar yang asal Bangil, yang dari mana gitu ngumpul di situ, akhirnya besarnya di Surabaya. Waktu itu Rindang Banua justru mengangkat lagu ini justru topnya di Surabaya, baru bawa ke Banjarmasin gitu. Justru lahirnya di Surabaya. Di Jawa, Ya, tapi komunitas Banjarmasin tetap. Iya, tetap. Nggak menghilangkan itu. Iya. Soal unik, soal tempat berarti kan seenggak-enggaknya Malang Surabaya ada sejarah nyambung sama lagu Paris Berantai yang legendaris ini kan itu setidaknya. Di Kayu Tangan lagi. Terus itu di jejak rekam beliau itu saya juga sempat cari kemarin sama Malik dan ternyata tertulis di Lokananta. Oh, di Lokananta Solo. Itu tertulis tercetak bahwa beliau anak Adriansa kita lagu Paris Berantai tahun sekian itu ada di situ. Tahun berapa?
Tahun 1953. 53. Seumuran bapakku. Jadi bapakku belum lahir. Dia udah menciptakan. Beliau sudah menciptakan lagu. Dan lagu itu sampai zaman cucunya bapakku, istilahnya kan gitu. Iya. Anakku tahu lagu itu kan dari Wonderful Indonesia, potongan lagu si itu. Jeff itu, Alfred. Iya. Gitu. Dan lagu ini jadi lagu yang abadi ya. Lagu ini sebenarnya sudah lagu rakyat ya. Ya sudah masuk, aku kalau nyebutnya malah sudah masuk lagu wajib nasional sih, Iya, kalau aku nyebutnya sudah malah. nasional sebenarnya. Karena aku belajar itu dulu, masih ingat penataran P4 gak sih? Aku generasi, aku generasi terakhir yang penataran P4 lepas Orba atau apapun. Terima kasih Orba sudah mengenalkan saya dengan lagu Paris Berantai. Beres kan? Betul. Itu loh, jadi ya itu yang sekarang kita bilang anak kita belum tentu tahu lagu itu asal mulai maka, dan kaget juga ketika ternyata ada hubungannya sama Malang, Kayu Tangan, komunitas masyarakat Banjar yang ada di Bangil, Surabaya, Malang. Iya. Dan Ketika itu Lindang Banua justru jadi bintang tamu di sini dan menjadi inspirasi munculnya grup-grup daerah untuk musik pada zamannya gitu. Maksudnya menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah. Oh, oke. Lagu daerah. Lindang Banua. Lindang Banua namanya, sebagai band orang Banjar yang menginspirasi orang-orang Banjar untuk membentuk band-band di Banjar gitu. Waktu itu belum ada. Menginspirasi, ini ternyata Lindang Banua. Ketika dikenalkan di sini, akhirnya orang familiar dan ini akhirnya menginspirasi orang. Ini muncullah band-band itu. Gitu. Untuk lagunya harus lagu daerah Banjar atau lagu umum gitu? Waktu itu random aja, acak aja karena memang waktu itu kan ada zamannya Kus Plus, jadi kita ngikuti. Makanya tadi kita di bandara, kita ada lagu rungkat. Tapi itu yang nggak pakai paintingnya yang nggak bisa dia tetap akan ngomong aku Banjar, aku Banjar. Tetap buat aku jadi buat aku ada ya, warna, saya bilang itu Melayu pun nggak bisa itu di kemudian jadi itu Melayu enggak, itu Banjar, itu Melayu Banjar atau itu sudah jadi cirinya Banjar ya, dan kayak jadi genre sendiri itu. Dan itu buat kami yang di Malang tuh kita baru kaget juga kalau ada irisan di kota kami gitu, nggak nyangka itu bahwa kota kreatif akhirnya akan selalu beririsan gitu, bertemu gitu. Irisan kreativitasnya bertemu. Beliau ternyata sekolah pun di kota pendidikan di kota Malang. Gitu. Dan banyak putra-putri daerah dari Banjar lulusan Malang. Jadi keren. Ya, selanjutnya Lindang Banua selanjutnya setelah menginspirasi tadi tetap mereka main kadang-kadang di Surabaya karena masih ada kiai itu kayak Jenang Juli itu yang almarhum itu sudah, karena beliau ada turunan dari Sekumpul juga kan di sini orang Lurus Kumpul yang sangat dihormati itu sama pelaku tasawuf yang melegenda sih ya. Jadi Kiai Jenang Juli itu juriatnya masih ada tuh. Masih ada. Jadi kalau Abah Anang karena dekat sama beliau tertua waktu itu orang yang disegani di Surabaya karena waktu itu memang apapun masalah orang Banjar di situ beliau yang membela gitu. Jadi bapaknya orang-orang Banjar di Surabaya ya. Penasehat tokohnya. Siap. Keren loh. Termasuk waktu itu sempat Hotel Pelangi Malang. Iya. Kan pasangan ya. Iya. Itu masih ada hubungan ya? Ada lagi. Jadi gini, ini lucu nih. Ini bisa di disclaimer. Jadi salah satu hotel legendaris di Kota Malang namanya Hotel Pelangi yang sekarang jadi Cagar Budaya ya. Iya. Cagar Budaya itu yang membeli langsung bawa uang 1 tas dari Banjar tuh ya orang Banjar. Bisa dapat cerita dari putranya itu. Gitu. Jadi Pak Sahran datang dari Banjar itu nanya aja harganya berapa dijual, langsung balik pulang bawa uang dalam koper-koper, keren. langsung dibayar. Orang Banjar itu keren. Ternyata orang Banjar ada jadi sultan di Malang, punya hotel legendaris di Malang pada zamannya. Tapi kan itu
Sejarah menyatat ternyata. Rindang Banua Tempat main Juga, juga. kita nggak tahu loh. Ini Karena dengan terkenal di lojinya itu ya, di tempat makan. saya nggak tahu waktu mainnya di mana. Jelas waktu itu jelas diundang di Malang main karena Rindang Banua waktu itu memang lagi hit ya. lagi hits sama ada dulu kan zamannya saingan-saingan Pak dari Sumatera Barat dari ini dulu kan Ya, zamannya gitu. Ya kayak sekarang lah banyak apa musik-musik beraliran Daerah. daerah itu memang punya penggemar sendiri-sendiri. Tapi pemain Rindang Banua itu berapa orang sih sebenarnya? Pemainnya apa aja? Dulu saya lihat itu ada kurang lebih 6 lah Pak. 6 orang pemain. Minimal 6 itu. 6 lah. Bisa-bisa nambah karena ada optional panel atau lebih besar lagi mungkin ya. Waktu itu gini karena memang mungkin masing-masing karena Bapak jadi itu almarhum Bapak Anang itu dulu petugas balik ke Banjarmasin sehingga terpisah lah mereka. Oh, semata bisa. Abah Anang memutuskan untuk berkarir sendiri. Hanya bentuk, tapi beliau kembali lagi ke Malang karena di Malang ada Jayabaya Record Jayabaya Record. dikasih. Oh, dikasih. Ya, Jabar itu Kasih Jayabaya Record dulu itu yang punya orang Banjar. lagi-lagi sebuah tempat recording yang legendaris Jayabaya Record Daerah Kasim. daerah Kasin itu ternyata milik orang Banjar juga. Wah, ini setidaknya kreativitas itu akan terus bersaling berkolaborasi dimanapun. Itu kerennya di situ. Berarti waktu itu sempat record di Berapa Kasim. album, Pak? Berapa album? Sempat tuh. Sempat 3 album. 3 album, Pak. Rindang Banua. Banyak ya. Bukan Rindang Banua. Oh, Rindang Banua. Beliau sudah memutuskan untuk karena Rindang Banua sudah pada tua, ada yang meninggal dan ini kan. Ini saya penasaran lagi nih. Pak, jadi kan ketika ngomong Paris Berantai pasti ngomong kota Banjarmasin. Pernah ngerasa nggak sih sebagai anaknya Abah Anang bahwa lagu Bapak Gua Karang itu sudah menjadi ikon kota ini? Pernah mikir gitu nggak sih? Gimana saya? Atau sudah diakui sama kota ini? Secara umum sudah diakui memang. Secara umum. Secara umum sudah diakui. Tapi secara ini Tapi apa nyebutnya apa ya? Ada warisan Nah. budaya tak benda. Nah, makanya saya mungkin perlu ngomong itu beberapa beberapa media ketika itu baru saja 2 tahun yang lalu itu baru didaftarkan di Haki, Pak. Oh, baru lagi. Saya mengerti. Tapi udah ya. Oke. Salah satu langkah awal ya. Itu atas inisiatif juga atas inisiatif pribadi. Ada Pak Lutfi gitu yang dari daerah memang waktu itu karena mungkin dianggap karena lagu sudah merakyat terus ya sudahlah. Pasti nggak bisa diakui daerah lain gitu. Ya. Sudah jadi lagunya Kalimantan Selatan gitu. Saya kemarin itu terdorongnya untuk mendaftarkan di Haki dan ada orang yang peduli dengan itu dan saya dibantu untuk mendaftar itu cepat sekali. Mohon maaf, saya ada orang Lombok, ada band di Lombok yang mengangkat persis, saya anggap itu plagiat, irama yang sama dan yang sama pakai bahasa Lombok di YouTube. Ketika saya daftarkan di Haki, baru saya kasih tahu, tolong Pak di take down Atau minimal ada izin. minimal atau izin, tapi izin nggak bisa Pak plagiat kok itu. Oh iya nggak bisa. Nggak boleh. Nggak boleh. Kan plagiat itu kan nggak boleh tuh. Kalaupun harus mengcover tetap harus sama. Tetap harus sama. Menangkan diri. Oh jadi pengarangnya Wonderful Indonesia ke Bapak? Pengarang Indonesia. Yang itu yang Lagu. masukkan potongan Potongan lagu lagu. Paris Berantai? Nah itu juga yang saya menyayangkan juga Alfiret dalam hal ini yang nggak tahu siapa itu atas nama Kemdikbud juga nggak tahu proyeknya siapa punya. Saya sudah memberitahu di coba-coba untuk komen di YouTube ketika Alfiret baru muncul dan viral. Saya bilang tolong izinnya ya. Oh itu belum izin. Belum ada izin. Ya ini sayangkan ya. Ya. Ya ini sayangkan, sorry banget ya kalau lagu itu kalaupun viral beliau juga bangga karena ini adalah bagaimanapun karangan almarhum bapak beliau, tapi secara etik kurang ya. Karena ini bagaimanapun ini adalah hak intelektual seseorang. Ada karya cipta di situ. Yes, yang harus dihargai. Dan harus dihargai, diapresiasi. Ya mungkin itu sih yang PR-nya ya. Saya nggak nyebutnya ini
ini negara harus hadir. Negara harus hadir. Jadi bahwa lagu yang ikonik banget, bahkan saya orang yang jauh dari Anta Beranta ke sini karena salah satu yang mengikat saya dengan kota ini, yang langsung ikatan saya langsung itu ya Paris Beranta. Tapi ada cerita di baliknya nggak waktu Abah Anang menciptakan lagu ini? Kalau dari saya kan nulis buku ini bersama teman saya, wawancara langsung beberapa tahun sebelum beliau meninggal. Wawancara memang versinya sama. Lagu ini sebenarnya tercipta beliau sebenarnya mengagumi seorang wanita. Okay. Oh ini sebenarnya untuk ini lagu untuk PDKT nih. Untuk perempuan. Makanya lagu itu sebenarnya isinya itu kalau istilah ada sebutan orang terkenal kan Kota Baru aja kan? Iya. Yeah. Kota Baru memang ada daerahnya di Kota Baru. Yeah. Dari sini sekitar 400 km lah. Nyebrang lagi. Itu cuma awalnya saya pakai Kota Baru. Padahal itu cuma sampiran aja sebenarnya. Apa pembuka aja lah. Pembuka aja. Tapi isinya sebenarnya beliau mengagumi seorang namanya Paris. Suparis namanya sebenarnya. Suparis. Seorang cewek Suparis. Iya, katanya juga kan beliau itu ada polisi poluan gitu. Oh, poluan gitu. Kayaknya waktu itu. Jadi memang cerita tentara suka poluan. emang cerita mulai lama ya. Yang takut itu kan tentara suka polisi. Nah, iya. Kalau tentara suka poluan, pajak. Tapi ternyata nggak sekarang aja, mulai dulu. Keren loh lagu. Sampai apa? Bermimpilah datang, datang rasa lalu lawan Adinda, lawan si Ading, rasa lalu lawan si Ading. Itu ekspresi orang yang sedang kasmaran. Iya, meskipun dalam mimpi. Oh, oke, dalam mimpi. Meskipun dalam mimpi, gitu kan. Diekspresikan dalam sebuah lagu. Iya. Dan lagunya betapa indahnya lagu itu mengekspresikan cinta terhadap seorang wanita. Nah, dan cintanya akhirnya gimana itu? Lewat begitu saja karena memang sekedar mengagumi saja. Karena terbukti ibu beliau bukan poluan. Ibu rumah tangga nggak biasa ya. Apa karena jarak yang 400 km itu? Enggak juga. Kenapa jaraknya? Jaraknya. Karena beliau ini dulu kan seniman itu berpindah-pindah ya, kota. Beliau cipta lagu itu kadang-kadang harus pindah kemana? Cari inspirasi. Ke sana kemari dan lain-lain itu. Zaman itu kan kita nggak bisa browser online ya. Harus offline. Iya. Dan harus berada di sebuah tempat betul, yang membuat hati inspirasi beliau itu. Anda sekarang jadi guru SMA. Ya. Bahasa Inggris. Gak nyambung juga ya sebenarnya. Tapi alumni Malang loh. Iya, beliau kuliah di Malang ya. Sekarang apa namanya, sering nggak sih ada nanya, Pak, lagu Paris Berantai itu karangan bapaknya Pak Guru ya gitu. Saya ada kan? Ada beberapa yang nanya. Pasti tanya karena ada beberapa yang nanya sebenarnya benar nggak Pak gitu? Iya benar, kenapa? Tapi sekedar nanya aja gitu. Sekedar nanya. Tapi ada beberapa orang yang kemarin itu kayak Yopi Hitam kemarin sempat menghubungi mau mengangkat lagu itu. Saya bilang gak apa-apa silakan, karena itu kebanggaan buat anak ya. Silakan, tapi pertimbangan bahwa ini mau dibawa apa dulu nih. Kalau saya kan sekarang cenderungnya berpikir mau ikut kekinian juga nih. Betul. Kalau lagu, walaupun itu lagu merakyat dan lain-lain boleh dipakai, tapi saya bilang kalau ada unsur komersil tolonglah sekeping dua keping untuk ahli waris. Betul. Karena warisnya ada, saya enggak. Kecuali kalau ahli warisnya nggak ada. Ini kok ada. Tapi harus tetap ada. Ada. Abah Anang berapa sih putranya Pak? Sekarang putranya yang masih 6 Pak. 6. Dari meninggal dari satu istri. Dari putranya 6. Sekarang yang ada tinggal? Yang meninggal 1, sisa 5. Masih 5. Jadi masih bisa. Masih banyak kan? Saya bilang kan itu yang kalau saya di YouTube saya bilang, saya imbau kemarin dari dari sebuah universitas negeri di Jogja juga membuat lagu Paris Berantai dengan talentnya idol, penyanyi idol. Kemarin sempat naik, saya bilang kok belum ada izin ke saya ya. Sayang banget ya, etik lagi-lagi etik. Akhirnya saya ngomong ke beliau, tolong mohon maaf saya nggak tahu gini. Oke, saya bilang nggak salah, nggak apa-apa. Nggak dipikir
karena lagu rakyat Ya, kebanyakan di NN. Begitu. Dianggap NN nonem. Enggak ya, lagu Paris Berantai itu tidak NN Jelas, atau ya. nonem ya. Jelas. Ada pengarangnya, bukunya ada, literasi tentang beliau Dan ada. sudah terdaftar di Haki. Dan sudah terdaftar di Haki. Anaknya juga masih 6, sisa 5 masih. Jadi bisa dimintain tanda tangannya lah ya, persetujuannya lah seenggak-enggaknya. Karena kalau sifatnya komersil, etikanya ya berbagi komersilnya itu. Iya. Itu ya mungkin ya. Iya, sekeping dua keping kan juga bilang. Bahasanya sekeping dua keping. Sekeping dua keping. Seenggak-enggaknya itu sebentuk apresiasi, Betul. bukan besarnya uang sih Betul, sebenarnya. iya, iya. Itu apresiasi untuk dianggap ada Iya. dan eksis. Eksis itu penting sekali, apalagi pengakuan dari wisata Betul. bukan Betul. warisan Warisan budaya budaya tak tak benda benda. itu harusnya menjadi bagian dari perlindungan. Iya. Apalagi ini kan usianya lagu ini udah lebih dari 50 tahun. Lebih sudah. Lebih dari 50 tahun udah memenuhi syarat. Lebih tuh, dari udah. bapakku tuh. Lah ya udah memenuhi Heritage, syarat ya. untuk dijadikan Heritage. warisan budaya. Iya. Dan luar biasanya lagi Pak Rizwan banyak anak yang kelima ngerti nih. ini. Saya anak ketiga, Pak. Oh, Berarti masih ada adik lagi ya? Adik lagi ada 3 adik saya. Oke. Kakak saya itu di Jakarta. Iya. Kembali lagi ke lagu Paris tadi. Kapan sih lagu ini biasanya dinyanyikan oleh orang-orang Banjar itu pada saat apa? Kan ini jadi lagu rakyat. Ya, kapan? Itu biasa dinyanyiin pas kapan? Ada waktu tertentu. Wedding? Oh, wedding pasti. Oh, wedding pas. Oh, iya, karena itu lagu Melayu. Iya. Wedding mestinya ada kalau wedding. Oke. Kalau ada tim-tim lagu Banjar biasa makanya kalau lagu Paris Berantai. Karena Paris Berantai itu enak dibuat apa namanya? Bergoyang. Berdendang. Bergoyang, Bergoyang. Bergoyang. Jadi Ajoji. memeriahkan anu lah Iya, iya, suasana. Oke. Beatnya pas, Enak. beatnya pas. Kayak seperti tadi kita datang langsung disambut dengan Nah, seperti itu. Untungnya saya dinyanyikan langsung sama band dari etnik apa? etnik. Etnik Banjarmasin. Iya, tadi. Panting ya, musik panting, grup panting ya. Namanya grup Iya. panting. Grup panting. Grup panting namanya. Grup panting. Di sana banyak grup panting, Pak. Jadi khasnya itu di pantingnya itu. Dawai. Oh, dawainya panting namanya panting. Panting. Dawainya. Oh, pantesan. Banjarmasin punya dawai yang nggak sama-sama. Namanya panting. Kalau Kaltim kan punya sapek ya. Sampai Itu Kaltim punya. Kalau di Kalteng lebih ringkas, Panting. lebih ringkas dan suaranya juga enak. ngebas, Iya. cenderung ngebas. Jadi itu yang membedakan dengan lagu dia. Ketika lagu rungkat dan menyanyikan, jadi Ya, masih ada khasnya. kalau panting bisa di melodi, bisa di apa namanya? Bisa dibas, bisa genjreng. Kalau sampai karena lagu Nggak ini bisa, gitu-gitu aja. ya. Itu mewarnai aja gitu Itu maksudnya. keren. Buat saya itu meaningful hari ini ketemu dan datang disambut dengan lagu Paris Berantai, kemudian sorenya didatangi sama anaknya legend. Ya. Anaknya legend loh ini gini. Tapi banyak yang belum tahu, kita datang ke Banjarmasin ini dalam rangka menghadiri ICCN ICCF, Indonesia Creative City Festival. Ya, bisa jadi diangkat itu. Paling enggak nanti kita bisa menceritakan bahwa ini bukan lagu no-name ya. Lagu daerah no-name. Ya, ini bukan nonem. Jadi bukan. teman-teman yang mungkin kan dan sempat lihat tayangan ini mungkin juga bisa diinformasikan bahwa lagu Paris Berantai itu meskipun lagu rakyat tapi bukan nonem. Ada pengarangnya, penciptanya ada dan ahli warisnya masih ada. Masih ada ya, Pak Guru ngajar di Banjarmasin juga. Guru SMA ya? Iya, sama dua. Guru bahasa Inggris. SMA berapa? Sama dua saya, sama dua. Biar terkenal juga. Ya ini SMA 2 Banjarmasin. Iya. Ada Pak Guru. Ada Pak Guru. Legend Pak Guru ini. Iya, anaknya legend ini. Iya. Kalau bilang legend juga bisa dikatakan maestro juga ya. Maestro sih. Aku nyebutnya maestro. Maestro. Itu sudah buat aku sudah Bengawan Sulunya Kalimantan Banjarmasin. Selatan Iya. gitu. Tapi setelah Abah Anang menciptakan lagu itu, adakah ahli keturunannya juga masuk ke jalur musik? Ada musisi nggak? Maksudnya dari Iya, keturunan. Anak keturunannya. Nggak ada sih Pak dominan karena beliau tuh mohon maaf sebenarnya kan saya tidak mengatakan bapak saya itu karena waktu itu orang sibuk asik sendiri gitu. Ada gak sempat manajemen di bawah. Kebetulan waktu itu saya terakhir karena saya di Malang, beliau
recording di Malang. Dikasihin tadi ya. Sambil kuliah, saya waktu itu ikut proses dia, mulai dari awal mencari penyanyi sampai isian musik, akhirnya sampai saya masuk ke studio. Berarti bisa jadi seangkatan sama sampean. Ya kan, rambutnya udah mulai putih. Makanya pakai topi. Makanya pakai topi gitu. Lah ya itu. Ya berarti kan eksis tahun 80-an. Akhir-akhir 80-an kan datang ke Malang kan? Iya. 87, Pak. 87. Oh. Terus masih ingat nggak lagu-lagu ketika di recording di Karsumber? Banyak Pak lagunya, ada lagu ciptaan beliau yang bercerita tentang folktale, lagu cerita-cerita rakyat. Tapi bernadakan madihim itu ada juga cerita. Ada madihim itu seni bertutur di Banjarmasin yang pakai rebana gitu aja. Iya, yang sambil pakai terbang gitu aja. Iya. Ini begini aja. Tapi bertutur cerita. Oh, pantun. Jadi melodi itu dibikin beliau untuk lagu dan bercerita tentang kehidupan seharian orang Banjar. Bukan, dulu ada cerita legenda namanya Niaksa Okaka Okiki. Jadi waktu anak kecil bisa nyanyi sambil ingat dulu melihat sawahnya diganggu oleh burung, bagaimana cara mengusirnya, terus tiba-tiba datang ada raksasa dan lain-lain. Ternyata pesannya bahwa kalau sudah maghrib, ayo dong pulang ke rumah, jangan sampai malam. Jadi sempat album atau beberapa lagu yang direkam di Kasin ya? Waktu itu karena beliau itu merekam sendiri, mencipta sendiri dan mengaransemen sendiri. Oh, sambil aransemen jadi sendiri. sambil dikasih itu dulu yang punya itu namanya Abah Anang Acil, Haji Anang Acil, itu orang Banjar juga. Cari pemusik itu orang Malang, Pak. Isian musik itu orang Malang. Saya ingin sampai hunting ya. Sampai hunting. Jadi pemain musik orang Malang. Jadi isian berdudukan di. Kalau sekarang additional player. Oh iya, Iya. Karena beliau nggak sempat bawa musisi dari sini. Penyanyinya orang Malang, si Dedi itu rocker itu penyanyi. Jadi saya dapat Dedi ada. Dedi. Terus ada lagi satu Solehati itu orang penyanyi sebenarnya penyanyi jadi saya gitu loh, saya Maulid dan lain-lain itu. Itu dia kami latih hati itu orang itu dilatih. Ada beberapa saya ikut juga masuk di situ vokal untuk suara 4 dan suara 3. Ikut juga waktu itu. Jadilah sebuah album, banyak beberapa lagu. Ya, untuk teman-teman yang pengen tahu ceritanya, ini ada bukunya, bisa hubungin beliau. Nanti bisa kita tulis di deskripsi nomor handphonenya beliau. Iya. Yang mau dapat handphonenya. Terus kalau di YouTube banyak ya, kalau rekaman suara itu banyak di YouTube. Setidaknya kita tahu siapa pendahulu kita yang membuat kita sekarang itu tidak sepi. Ada bahwa apa yang kita nyanyikan sekarang itu karena ada yang menciptakan di masa lalu. Dan jangan lupakan itu, karena kita melupakan itu sama dengan melupakan diri kita sendiri. Semoga ini bermanfaat tayangan ini. Dan terima kasih kedatangan beliau ini, Pak Guru Bahasa Inggris. Alumni Malang. Iya, alumni Malang. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Abah Raja AI, biografi Anang Ardiansah, ditandatangani oleh Pak Wisman, ahli waris almarhum Abah AA. Luar biasa. Banjarmasin, 17 Oktober 2023. Keren ya.